Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sehat. Bapak harap semuanya bisa bersungguh-sungguh ya dalam mempelajari materi ini, supaya semuanya bisa mudah memahami materi ini. Apakah ada perbedaan perilaku dan sifat kalian sekarang dengan waktu kelas 1 dulu? Tentu ada perbedaan, bukan? Yang dulunya suka marah-marah, sekarang mungkin bersikap lebih sopan. Yang dulunya suka mengganggu, sekarang lebih santun. Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Setelah menonton video ini, kalian akan mengetahui perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas, cara menjaga kesehatan pada masa pubertas, mengetahui tari tunggal, dan mengetahui properti tarian. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang masa pubertas. Hari ini, kita akan belajar perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas. Remaja pada masa pubertas cenderung mengalami emosi yang berubah-ubah, disebabkan oleh pengaruh hormon yang dihasilkan oleh tubuh. Hormon ini menyebabkan emosi yang berubah-ubah, yang membuat remaja cenderung lebih menyukai kondisi terikat dengan kelompok. Dalam hal ini, faktor pergaulan dapat sangat mempengaruhi perilaku dan sifat pada masa pubertas. Berikut hal-hal yang dapat dilakukan dalam menyikapi pubertas pada remaja. Yang pertama, membicarakan masalah dengan orang tua atau orang yang lebih berpengalaman dan lebih bijak. Tujuannya agar kita lebih mudah mengambil keputusan. Selanjutnya, memilih teman yang saling mendukung dalam hal positif. Hindari untuk bergaul dengan teman-teman yang menjerumuskan ke hal-hal negatif. Bergaullah dengan teman-teman yang soleh dan soleha. Selanjutnya, menggunakan gawai dan jejaring sosial dengan bijak. Bijak yang dimaksud adalah sesuai dengan kebutuhan remaja. Remaja harus pandai memilih jejaring sosial sesuai dengan usianya. Mintalah pendampingan orang tua ketika bermain media sosial. Mempunyai hobi dan mengembangkan keahlian, seperti berkesenian, berolahraga, dan kegiatan sosial yang menurutnya menarik untuk dilakukan, seperti menari, bermain bola, atau bermain basket, serta kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat. Selanjutnya, menonton program televisi sesuai usia. Ini sangat penting ya, apalagi di zaman saat ini banyak sekali program-program televisi yang tidak sesuai dengan usia remaja maupun anak-anak. Mintalah bantuan orang tua untuk menentukan acara yang bisa ditonton oleh anak-anak atau remaja. Selanjutnya, meminta bimbingan orang tua saat menggunakan internet. Karena banyak sekali informasi yang terdapat di internet, maka sangat perlu bimbingan orang tua saat menggunakan internet. Mematuhi nasihat orang tua. Semua nasihat orang tua pasti yang terbaik untuk anaknya. Jadi, kita harus selalu mendengarkan dan mematuhi nasihat orang tua. Karena tidak ada orang tua yang mau melihat anaknya berperilaku yang buruk. Yang terakhir, membentengi diri dengan agama. Perbanyak bergaul dengan orang-orang soleh, selalu mengerjakan sholat 5 waktu,
perbanyak puasa sunnah, dan selalu memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain sifat dan perilaku yang berubah, cara menjaga kesehatan tubuh juga sudah berbeda dengan ketika waktu masih anak-anak. Kenapa? Karena setelah memasuki pubertas, manusia lebih aktif dan ingin mengetahui lebih banyak hal. Memasuki masa pubertas, remaja juga mengalami perubahan hormon. Perubahan tersebut menjadikan remaja rentan berjerawat, berkeringat lebih banyak, dan mudah mengalami bau tidak sedap. Berikut beberapa cara dalam menjaga kesehatan remaja. Yang pertama, khusus untuk remaja laki-laki. Mandi dengan teratur, rajin menggosok gigi, rajin mencuci muka, menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Pakaian diganti secara teratur untuk mencegah timbulnya jamur. Menggunakan kemeja atau kaos dan celana. Keramas untuk membersihkan rambut secara teratur. Untuk remaja perempuan, cara menjaga kesehatan yang pertama adalah mandi dengan teratur, rajin menggosok gigi, rajin mencuci muka, keramas untuk membersihkan rambut secara teratur, menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat, pakaian diganti secara teratur untuk mencegah timbulnya jamur, menggunakan rok dan atasan yang menutup aurat, menggunakan produk kecantikan yang legal. Jika berjerawat, jangan menyentuh dengan tangan secara langsung. Anak-anakku sekalian, sebentar lagi kalian akan mengalami masa pubertas. Oleh karena itu, isilah waktu kalian dengan hal-hal yang positif. Salah satunya adalah belajar menari. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tari tunggal. Tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh satu orang penari, baik penari wanita maupun pria. Penari pria biasanya membawakan tari dengan kuat dan gagah. Penari wanita biasanya membawakan tari dengan lembut dan anggun. Tari tunggal terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tari tunggal ritual. Dipentaskan untuk upacara-upacara adat daerah setempat. Contohnya, tari caci dari Nusa Tenggara Timur. Tari tunggal tradisional dibawakan sebagai ciri khas daerah tertentu dan biasanya sebagai tontonan masyarakat pada acara pesta rakyat. Contohnya, tari Gatot Kaca dari Jawa Tengah. Tari kreasi tunggal merupakan hasil modifikasi gerakan tradisional yang sesuai dengan perkembangan zaman. Berikut adalah beberapa contoh tari tunggal dan asal daerahnya. Tari legong dari Bali, tari gambyong dari Yogyakarta, tari kelana topeng dari Yogyakarta, tari kandangan dari Jawa Barat, tari merak dari Jawa Barat, tari jaipong dari Jawa Barat, tari kancet lasan dari Kalimantan Timur, dan tari gandrung dari Jawa Timur. Untuk menunjang penampilan tari di atas panggung, penari memerlukan properti. Properti tari akan membuat penampilan tari lebih indah dan menarik. Properti yang digunakan disesuaikan dengan gerakan yang ditampilkan.
Berikut beberapa contoh properti tari. Selendang, kipas, topeng, payung, kendi, dan tombak. Nah, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kerjakan tugas berikut, tuliskan di buku tulis, dokumentasikan, dan upload di link yang sudah dibagikan. Referensi Bu Vena 6C halaman 40, 55, 61, 81, dan halaman 84. Sebelum mengakhiri hari ini, tak henti-hentinya Bapak Ibu Guru menyampaikan pesan, selalu mendirikan sholat secara istiqomah, berbakti kepada orang tua, dan berperilaku hidup sehat dan bersih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.